Sapaan Gembala ke-23 dengan tema Allah setia pada janjinya. Bilangan pasal 19 ayat 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Perjanjian adalah hal yang sangat penting, seperti perjanjian sepasang pengantin yang berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya untuk sehidup semati. Seperti seorang pejabat saat dilantik berjanji akan bekerja untuk kepentingan rakyat, atau seperti seorang yang berjanji tatkala diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Namun kenyataan yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Ada orang yang dengan mudah dan mencabik-cabik janji setia itu. Ada yang terang-terangan ketahuan berselingkuh. Ada pejabat yang korupsi seperti yang kita saksikan di negeri ini. Ada banyak karyawan yang berkhianat pada perusahaannya dan lain sebagainya. Tetapi Allah tidak seperti manusia yang seringkali berjanji dan mengingkarinya. Allah selalu setia pada janjinya. Allah bukanlah manusia dan Allah tidak pernah berdusta. Hal kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya dapat kita lihat dan pelajari di dalam Alkitab. Misalnya janji Allah kepada Nuh, janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada umat pilihan atau bangsa Israel, janji Allah kepada Daud dan lain sebagainya. Semua digenapi dan tidak ada satupun yang dilanggarnya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal juga mengingatkan kita bahwa Allah setia akan janjinya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berjanji untuk menyelamatkan umat manusia, yang kita kenal sebagai janji induk keselamatan. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Melalui keturunan perempuan, iblis akan dihancurkan. Siapakah yang dikatakan sebagai keturunan perempuan? Hal ini jelas mengacu kepada Yesus Kristus, bahwa Yesuslah satu-satunya yang dilahirkan melalui keturunan perempuan. Jelas yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Roh Kudus akan menaungi Maria sehingga Maria dapat mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Yesus lahir bukan hasil benih seorang laki-laki dan perempuan. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Allah kembali berjanji melalui Nabi Yesaya bahwa Mesias akan dilahirkan melalui seorang perempuan muda, seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Natal bukan saja mengingatkan kita akan janji induk keselamatan yang digenapi, tetapi juga mengingatkan kita bahwa Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud, Mesias yang dijanjikan akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan ini juga digenapi dengan adanya pemerintahan Allah dalam hati setiap orang yang percaya. Pemerintahan itu akan mengubah hidup setiap orang percaya, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Kesetiaan Allah telah teruji dalam rentang waktu dan garis sejarah. Dalam iman kita juga percaya Allah tidak pernah berubah. Allah telah menggenapi janji keselamatan dan Allah telah menggenapinya di dalam Tuhan Yesus. Ini juga yang harus menjadi keyakinan kita dalam menjalani kehidupan yang serba sulit ini.
Memang Allah tidak pernah menjanjikan hidup dengan mudah, hidup tanpa kesulitan atau tanpa masalah. Allah tidak pernah berjanji jalanan selalu datar, langit selalu cerah, bunga selalu harum. Yang Allah janjikan adalah kekuatan, penghiburan, dan penyertaan. Dan itu pasti digenapinya. Allah itu setia. Marilah kita belajar untuk setia kepada Allah yang tetap setia dengan janjinya. Belajarlah untuk menghargai kasih karunia-Nya dengan hidup setia dan taat kepada perintah-Nya sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.